dipersembahkan oleh berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Jadi semua data yang saudara ungkapkan itu keliru. Saya siap berjumpa dengan Bapak. Mari kita bahas satu persatu, akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa. Saya tidak dikasih waktu. Selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman. Oh, dia nggak datang ke saya lebih tua dari dia. Saya lebih senior dari dia. Selamat malam. Debat calon presiden ketiga kemarin menjadi sorotan. Ada yang menganggap Anies dan juga Ganjar ganas. Apakah Prabowo panas dalam ajang debat tersebut? Karena dari segmen awal Maria begitu mencolok. Anies mengincar, Prabowo, Ganjar juga sama. Apakah memang betul Prabowo tersulut emosinya dalam ajang debat tersebut? Bahkan yang terbaru ada komentar dari Presiden Joko Widodo yang mengatakan ini debat kok tidak menyentuh substansif. Lebih banyak malah saling tuding, saling sindir satu sama lain. Apa sebenarnya penyebabnya? Apakah betul yang personal lebih banyak diangkat dalam ajang debat dibandingkan substansinya? Itu dia, bahkan sampai kemudian pihak 01 dan juga 03 memberikan penilaian terhadap kinerja Kemhan. Kalau Andro menilai debat kemarin, skornya berapa Andro? Biarkan masyarakat. Kalau gitu langsung saja nanti kita tanyakan kepada narasumber kita ya. Karena kalau kita lihat kemarin, betul seperti yang Andro sampaikan, bahwa paling tidak dalam debat kemarin, hal soal anggaran dan juga alutsista itu marak dibahas di debat Pilpres 2024 kemarin. Kita akan bahas tuntas sebenarnya debat kemarin berpengaruh secara signifikan tidak terhadap pemilihan di Februari 2024 nanti. Kami pun juga akan melibatkan para pemilih muda, mahasiswa yang sudah hadir dari Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta. Kemarin semua nonton debat pasti ya. Debatnya panas atau dingin? Kompak Maria ya. Kompak kalau itu ya. Nah gitu langsung saja kita perkenalkan narasumber kami satu persatu sudah hadir di studio Catatan Demokrasi. Ada Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dingin. Saya dingin. Makanya saya pakai jaket. Kita tes tangannya suhunya 35 derajat Celcius. Karena itu saya pakai jaket tebal karena saya dingin. Ya. Oke, nggak panas ya kayak mahasiswa ya. Dan juga sudah ada Bung Slamet Ginting, pengamat militer dari UNAS. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Kami hadirkan juga ada peneliti imparsial Bang Al-Araf. Selamat malam Bang. Malam Mak. Kalau pemirsa lihat yang tengah sengaja kami kosongkan karena ini juga yang paling kencang di debat ini kemarin. Ini panas Pak dingin ya kayaknya. Kira-kira sepertinya panas, tapi kita tunggu nanti ya Bang Masinton Pasaribu, kita tunggu kehadirannya. Semoga Abang sekarang memantau di TV. Ayo Bang, di studio Bang supaya lebih afdol. Kami juga menghadirkan ada Bang Daniel Anzar Simanjuntak, jubir TKN Prabowo Gibran. Selamat malam. Selamat malam Mas Andro. Assalamualaikum. Kemudian Mas Teguh Juwarno, jubir Timnas Amin. Selamat malam Mas Teguh. Selamat malam. Catatan demokrasi terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau langsung dipuji kami jadi agak-agak segan untuk mengkritik Mas ini. Pujian di awal dilempar ya Maria. Tapi kita boleh ke Bang Daniel. Bang Daniel, Prabowo Subianto betul-betul menjadi sorotan. Bahkan yang tadi Bang, di Riau Bang. Statementnya cukup mencengangkan kami. Meskipun ada di ujung penjelasan soal HGU. Bukan 320 hektar, bukan 340 ribu. Tapi hampir 500 ribu hektar. Tapi di awal Bang, ada kata yang menurut kami diksinya keras sekali. Pemicunya apa? Pak Prabowo itu orangnya otentik, genuine. Jadi ketika harus sedih ya sedih begitu. Ketika harus marah ya marah.
ketika harus gembira ya gembira gitu. Pak Prabowo tidak pernah menunjukkan kepalsuan, tidak bisa acting begitu. Jadi ya otentik, dia akan muncul sebagaimana mestinya dalam suasana yang tepat. Itu pertama. Kemudian kedua, kalau kita lihat debat kemarin itu kan seperti seperti debat antara presiden dan dua orang pengamat, kira-kira begitu. Jadi memang Pak Prabowo dalam posisi tentu diserang. Itu hal yang wajar dan mahfum. Kami melihatnya mahfum saja. Jadi sehingga kita berkeyakinan memang posisi Pak Prabowo adalah posisi di atas angin begitu, dan memang posisi yang maju dan posisi yang menang, kira-kira begitu, sehingga wajar kemudian ada yang berusaha downgrade, berusaha tarik dari atas kakinya dan sebagainya, dan kita melihat itu hal yang manusiawi. Hal yang manusiawi, tapi kita dalam posisi tentu berusaha bertahan, bahkan berusaha maju. Kalau manusiawi, kenapa respon Pak Prabowo di Rio seperti itu ya narasinya ya? Respon marah juga manusiawi. Kalau Anda kecewa kan marah. Kalau Anda sedih, nangis. Pak Prabowo kalau marah diputus jadi ya, pacar, tudingan-tudingan nangis. Gitu. Itu hal yang wajar ya. Kalau tudingan itu bentuknya fitnah dan bohong, itu pasti marah. Kenapa? Karena sebagian besar yang disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar, itu kebohongan, itu fitnah. Bagian mana Bang? Butuh konkret, realnya bagian mana yang bohong, yang fitnah? Satu persatu Bang, kita mulai satu persatu. Satu ya, Pak Ganjar ya, kita mulai dari Pak Ganjar. Bang Masinton bisa bergabung, Bang Masinton? Sudah hadir. Ini lagi ngomongin Ganjar Pranowo ini, Bang Masinton. Masinton. Soal kebohongan soalnya. Bang Masinton boleh duduk dulu sambil minum dulu, makan martabak. Saya dengan Bang Masinton ini satu kampung, anak Tapanuli Tengah. Ya. Bedanya dia kelihatan Batak sekali. Saya mulai tadi. Jadi soal kebohongan hal dan yang fitnah. wajar, hal yang wajar. Kalau kemudian yang disampaikan benar, itu tidak ada masalah. Tapi masalahnya adalah yang disampaikan itu bohong, yang disampaikan itu fitnah. Saya mulai dari yang pertama, Mas Ganjar misalnya menyebut bahwasannya salah satunya adalah misalnya ada pesawat bekas yang akan dan itu berulang kali para tim jubir juga melakukan itu, yang saya hadapi itu bahwasannya akan ada pesawat Mirage yang dihibahkan, misalnya begitu ya, dihibahkan dan itu tidak harus dibeli. Dan itu berdasarkan keterangan Pak Yuwono Sudarsono. Kami sejak awal sudah checking. Pertama misalnya Pak Imam Sufaat yang pada saat itu menjadi kasau. Pak Imam Sufaat sebagai user menyatakan tidak pernah ada rencana hibah dari pemerintah Qatar. Baik secara lisan disampaikan ke mereka atau secara tulisan. Tentu harus ada dokumennya yang jelas terkait perencanaan itu. Kalau hanya klaim ada mau hibah dan segala macam, itu bukan kebijakan pemerintah. Jadi tidak ada sama sekali. Bahkan ketika rame-rame hibah itu, Kementerian Pertahanan cek kepada Qatar, betul nggak Anda ingin hibah pada tahun sekitar 29 sampai 2012 itu? Tidak ada rencana mereka melakukan hibah. Jadi hanya berangkat dari klaim itu. Itu pertama. Jadi sumbernya tidak jelas, bohong dan sebagainya. Saya lanjut ke Pak Anies dan ini paling banyak bohongnya. Ya, paling banyak bohongnya Pak Anies. Harus dicatat nih. Saya mulai dari yang pertama. Ya, Pak Anies menyebutkan 700 triliun anggaran Kemhan digunakan untuk belanja alutsista bekas. Ini bengis sekali nih pernyataan. Ya, bengis dan jahat. Hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Kenapa begitu? Pertama, saya mulai dari 2023 saja. Di 2023 anggaran Kemhan itu 131 triliun. Oke, yang digunakan untuk belanja alutsista itu sekitar 30-an triliun. Ya. Jadi dan belanja alutsista itu ya macam-macam. 2023 dan itu untuk belanja kesejahteraan prajurit, untuk belanja macam-macam, semuanya perawatan itu sudah termasuk.
Itu 2023. Nah kan kemudian kemarin, hari ini itu diklarifikasi oleh para jubirnya. Para jubirnya bilang, tidak, maksud Pak Anies bukan 700 triliun, tapi akumulatif dari 2020 sampai 2024. Tapi kan itu nggak disebutkan. Ya kan, nggak disebutkan pada saat, karena kalimat yang digunakan oleh Mas Anies adalah belanja alutsista bekas sebesar 700 triliun. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Karena apa? Karena secara akumulatif misalnya, kalau 2020 sampai 2024, itu nggak sampai 700 triliun juga. Totalnya sekitar 680-an triliun. 697. Iya, 97 triliun. Dan jangan lupa, itu bukan untuk belanja alutsista. Itu untuk belanja secara akumulatif semua kepentingan Mabes TNI dan 3 matranya. Kenapa Pak Prabowo tidak menyebutkan hal ini secara clear langsung pada saat debat? Pak Prabowo pada saat itu sudah sudah seperti diintimidasi dengan pernyataan itu. Dan jangan lupa, untuk bagian itu tidak ada kesempatan Pak Prabowo untuk mengklarifikasi. Jadi ini yang saya sebutkan, untuk bagian itu Mas Anies dengan terang melakukan kebohongan yang sangat bengis. Dan itu sudah dikonsumsi oleh sebagian besar orang Indonesia. Itu yang baru yang satu. Boleh poin-poin itu dulu ditanggapi? Itu dulu ya. Saya punya banyak kebohongan lain. Mas Teguh Juwarno dan juga Bang Masinton. Mas Teguh Juwarno terlebih dahulu, silakan Mas Teguh. Terima kasih TV One sudah mengundang kami. Dan alhamdulillah bisa bersama dengan para narasumber yang istimewa. Yang pertama, saya cukup tergugah nih dengan pernyataan sahabat saya Mas Daniel ini. Saya kenal beliau dulu waktu jadi ketua pemuda Muhammadiyah. Ini aktivis yang tangguh, santun. Nggak ada tuh dia punya diksi sadis, seram gitu. Bengis, Bang. Tapi rupanya sesudah bergaul panjang dengan Pak Prabowo, rupanya terbiasa dengan diksi-diksi yang lebih tajam ya. Yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, bahwa dalam debat kemarin kalau kita cermati, apa yang ditanyakan, apa yang disampaikan oleh Pak Anies adalah hal-hal yang terkait dengan tata kelola Kementerian Pertahanan. Sebenarnya kalau kita cermati, Pak Anies sebagai calon presiden tentu dia mendapatkan masukan, mendapatkan feeding dari sahabat-sahabat, dari Dewan Pakar dan dari juga teman-teman penggiat demokrasi. Nah, berdasarkan informasi-informasi tersebut, itulah yang kemudian beliau sajikan, beliau sampaikan di dalam debat kemarin. Kalau kita melihat secara objektif, yang disampaikan rasanya adalah, bukan rasanya, saya meyakini itu adalah hal-hal yang memang terkait dengan persoalan-persoalan publik. Nah, kalau kita berandai-andai, ketika apa yang disampaikan Mas Anies itu sekiranya ada yang keliru, adalah menjadi momen yang baik sekali buat Pak Prabowo sebagai incumbent Menteri Pertahanan yang kebetulan sedang nyalon jadi calon presiden, untuk menjelaskan kalau itu nggak benar yang mana, begitu kan? Sesederhana itu saja, bukan malah kemudian membawa ke ranah personal dengan menggunakan kata-kata omon-omon, menggunakan kata-kata profesor. Kita semua tahu Mas Anies belum profesor. Itu adalah ungkapan nyinyir yang sebenarnya untuk kita membahasakan untuk menunjukkan ketidaksenangan begitu. Tetapi poinnya beliau kemudian menjadi kehilangan kesempatan untuk justru menunjukkan bahwa makanan beliau sehari-hari yang namanya pertahanan keamanan itu bisa beliau sampaikan dengan lugas, dengan meyakinkan, dengan elegan sebagai seorang negarawan. Itu terlewat begitu saja. Soal data 700 triliun tadi? Nah, terkait dengan data 700 triliun, saya rasa clear sekali. Yang disampaikan tentu itu adalah sebuah data selama 5 tahun anggaran Kementerian Pertahanan. Bahkan kalau ditambah dengan kredit ekspor atau hutang Kementerian Pertahanan, sebagaimana dirilis oleh Sri Mulyani, hutangnya saja sudah 25 miliar US dollar atau sekitar 380
390 triliun. Jadi yang 500 triliun plus 380 triliun sebenarnya. Nah, konteks sebagaimana kita tahu yang kemudian diulang-ulang oleh Mas Daniel seolah-olah itu adalah kebohongan, ini konteksnya sebenarnya adalah kita bicara soal akurasi. Jangan lupa Mas Daniel, Pak Prabowo juga melontarkan satu statement yang ini sangat merugikan masyarakat yang identik dengan dunia pesantren. Apa itu? Ketika beliau menyebut persoalan teroris, dia sebut Ploso. Ploso nggak ada teroris, Pak Daniel. Mungkin Poso, tapi kan itu slip of tongue. Dan kami memahami itu sebagai sebuah satu situasi di dalam perdebatan yang bisa saja kemudian orang menjadi tidak akurat. Kami tidak eksploitasi itu sebagai sebuah kebohongan atau sebuah tindakan yang sadis, apalagi yang bengis. Sama sekali tidak. Kami memahami itu sisi manusiawi yang bisa terjadi pada siapa saja. Jadi poin yang saya ingin katakan, dibacakan saja ya kalimat silakan. tentang yang 700 triliun itu ya. Ya, monggo. Supaya akurat, bagaimana 700 triliun rupiah anggaran Kemenhan tidak bisa mengatasi itu, justru digunakan untuk membeli alutsista bekas yang di saat tentara kita lebih separuh yang tidak memiliki rumah dinas. Ya. Apakah Konteks artinya ingin, konteksnya gimana? Ya, konteks yang ingin disampaikan adalah ini soal skala prioritas yang ditunjukkan oleh kepemimpinan, ya kan? Ketika Anda menjadi sebuah pimpinan di kementerian, Anda akan memiliki prioritas-prioritas, memiliki value untuk membela mana yang akan didahulukan. Apakah akan mendahulukan kesejahteraan prajurit? Atau mendahulukan untuk pembelian alutsista yang kemudian dari sisi akuntabilitasnya juga kemudian dipertanyakan. Nah sebenarnya ada hal yang sangat bagus sekali apabila kalau kemudian kita kaitkan dengan apa yang terjadi hari ini. Misalkan kemudian di Riau Pak Prabowo ternyata di belakang itu beliau mengeluarkan statement-statement yang cukup mengejutkan kita dalam artian, ternyata publik kemudian menjadi tahu, ternyata calon presidennya begini toh. Ketika di dalam perdebatan beliau tidak mau ungkapkan, tetapi di belakang perdebatan malah diungkapkan bahkan dengan diksi yang menurut saya amat kurang elok apabila disampaikan oleh seorang calon presiden begitu. Saya pun tidak tega untuk mengucapkannya. Mulai dari titik-titik etik sama hari ini ya goblok, kemudian mengilustrasikan binatang saja dikasih makan nurut. Ini hal-hal yang semoga masyarakat melihat secara objektif bahwa kita akan memilih calon panglima orang nomor 1 di negara ini. Jadi mungkin itu yang saya bisa elaborasi. Dulu ya, terlebih dahulu. Ke Bang Masinton terlebih dahulu biar nanti menjawabnya tuntas Bang. Silakan. Ya, jadi terima kasih. Pertama, perdebatan itu tentang tema pertahanan. Tema pertahanan itu tidak ada rahasia negara di situ dalam perdebatan itu. Kalau itu membahas tentang rahasia negara, maka tidak perlu ada tema pertahanan dibahas dalam tema debat capres. Semua itu hal yang umum. Kemudian, kenapa ada dalam era demokrasi modern, ada perdebatan antar kandidat? Karena disitulah dilihat performan dari seorang calon pemimpin. Bagaimana IQ-nya, EQ-nya, gitu loh. Bagaimana kecerdasan emosionalnya, bagaimana penguasaan pada substansi materi, bagaimana respon cepatnya. Maka dalam perdebatan selalu dibatasi oleh durasi waktu. Maka seorang calon pemimpin harus menyampaikan gagasannya, substansi dari materi yang disampaikannya secara lugas, cepat dan tepat. Karena apa? Pemimpin itu dibutuhkan untuk merespon hal-hal yang cepat, tepat dan substantif. Nah, maka diadakan kontestasi debat. Kemarin itu adalah debat yang disaksikan oleh publik dan itu dijadwalkan resmi, bukan rapat, gitu ya. Maka seluruh pertanyaan dalam debat tadi harus dijawab, gitu. Tapi akurasi datanya seperti apa, Bang? Bukan kemudian nanti kita ajak ngomong ngopi rapat, itu bukan debat. Maka disitulah kesiapan tadi, karena kita mencari pemimpin yang benar-benar serius. Maka debat itu publik akan melihat kesiapan dari calon pemimpin tadi. Respon cepat dari seorang calon pemimpin. Nah tadi terkait data apa segala macam. Apa yang disampaikan Pak Ganjar 100% benar, tidak ada kebohongan. Bahkan Pak Ganjar menyampaikan data
ya, yang beliau memperkenankan kalau ada stafnya mohon dibantah ini data. Karena data harus dibantah dengan data. Kan gitu, bukan diajak ngomong-ngomong nanti kita jelaskan. Padahal di awal Bang, Pak Prabowo selalu mengatakan saya selalu sependapat dengan Pak Ganjar. Tapi di akhir kami kaget juga. Bang. Maka jelas ya, dalam debat itu siapa yang menjadi follower dan siapa yang menjadi leader. Pak Prabowo jelas beliau adalah follower dari Pak Ganjar Pranowo. Di mana Pak Ganjar sebagai leader yang memandu memandu dan memenangkan perdebatan pada saat itu secara substansi. Maka 14 Februari karena Pak Prabowo sudah setuju dengan Pak Ganjar, maka Pak Prabowo mencoblos Pak Ganjar di TPS. Tapi Bang Masinton, itu kok dikasih nilai 5? Pertimbangannya apa dikasih nilai 5? Yang satu ngasih nilai 5, yang satu ngasih nilai 11 dari 100. Sesat lagi hanya di catatan. Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun, bukan calon Menhan. Jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Sekali lagi Pak Anies ngomong-ngomong barang bekas, karena Pak Anies rupanya tidak mengerti masalah pertahanan. Ya, tidak. Saya bersedia Pak Anies mengundang Pak Anies di tempat yang Pak Anies suka, kita diskusi. Saya akan bawa data. Saya akan bawa data yang sebenar-benarnya, ya. Pak Prabowo, saya senang sekali Bapak memantik saya, data saya tidak benar. Silakan bantah data saya hari ini, Pak. Dan saya izinkan kalau ada staf mau bantu, silakan beri di sebelahnya. Jadi semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Kita ke Bang Masinton, ditanggapi singkat kenapa nilainya 5 Bang, dari skala 1 sampai 10 untuk Prabowo Subianto. Kenapa 5 itu kan jelas tentang indeks yang data yang disajikan oleh Mas Ganjar, indeks pertahanan, militer, perdamaian, ya dari beberapa lembaga-lembaga internasional yang rutin melakukan penilaian terhadap indeks pertahanan di tiap negara. Nah, kemudian itulah yang dijadikan dasar oleh Mas Ganjar. Data itulah yang disampaikan. Maka data dibalas dengan data, dijawab dengan data, bukan dengan undangan rapat, diajak membedah data. Itu di forum debat. Maka dalam debat itulah performan. Durasi nggak cukup, waktunya nggak cukup Bang, katanya Bang. Memang durasi waktu dalam debat memang dibatasi, gitu loh. Maka seorang calon pemimpin dia harus perform. Dia siap dengan data, siap dengan penampilan, siap dengan penguasaan substansi materi, gitu loh. Yang disampaikan kan jelas data singkat tuh yang disampaikan Pak Anies, Pak Ganjar, ya. Nah, silakan kemudian bantahan tadi, ya langsung diralat Bang. Bantahan tadi disampaikan dengan data juga, walaupun singkat, bukan kemudian. Artinya bisa harusnya ya? Ya harusnya, udah siapkan data gitu loh. Begitupun dengan Pak Anies ketika menanyakan, ya harus bisa dijawab dengan ini. Bukan kemudian diajak ngomong-ngomong itu loh. Nah itulah. Omon-omon Bang. Nah, apalagi omon-omon kan itu kan. Iya, pertama gini. Saya sekali lagi Pak Ganjar dan Pak Anies itu datang dengan tingkat akurasi data yang sangat rendah. Bahkan tadi saya sebut kecenderungan punya kebohongan. Mas Ganjar datanya banyak loh Bang. Misalnya ya, dalam konteks indeks prestasi militer, banyak lembaga-lembaga, misalnya Stockholm dan macam-macam, itu yang menempatkan Indonesia nomor 13 terbesar di kekuatannya di dunia, terkuat di dunia. Misalnya di ASEAN, Asia Tenggara, kita nomor 1 di dunia. Jadi kalau kemudian ada nilai, kan kalau Pak Ganjar menilai 5, itu kan menilai 5 itu menilai kinerja hukum Indonesia yang di bawah Pak Jokowi dinilai oleh Pak Ganjar itu 5 kan. Padahal Menteri Menko Polhukamnya itu adalah wakilnya Pak Ganjar.
Ya, itu agak paradoks dalam konteks itu. Apalagi di sisi lain ya juga masih dalam konteks memuji Pak Jokowi dan masih konsisten, dan kami tetap konsisten bersama Pak Jokowi dalam konteks ini. Nah, termasuk ketika Pak Anies misalnya kasih penilaian yang sangat subjektif. Ini kan seperti ahli komunikasi publik seperti Bang Effendi itu disuruh mereview atau menilai kinerja penanaman pertanian gitu loh. Nggak tahu apa-apa, cuma nggak punya bahan apa-apa, ya sudah, rasanya karena nggak suka dengan orang yang bekerja di situ, ya sudah dikasih nilai sesukanya saja. Jadi ini menurut saya, ya itu yang tadi saya sebutkan, objektivitasnya rendah, kompetensinya rendah, tapi kemudian memberikan nilai berdasarkan tendensi pribadi yang tidak suka itu. Itu yang tadi saya bilang, dalam konteks debat ini idealnya dibawa juga sisi teknorasinya, dibawa juga semangat menjaga pertahanan dan menjaga moral bangsa. Itulah yang kemudian dalam beberapa hal Pak Prabowo itu tidak secara gamblang misalnya mengeksplorasi kelemahan pertahanan kita. Karena bagi Pak Prabowo ada dua hal. Hal pertama itu terkait dengan moral bangsa. Beliau tidak mau rakyat itu moralnya rendah karena misalnya data pertahanannya begini-begini jelek gitu. Kemudian kedua, itu beliau juga tidak ingin informasi-informasi penting itu dikonsumsi secara telanjang dalam tanda kutip oleh publik luar negeri dan sebagainya. Tapi sebenarnya pertanyaannya kan yang umum aja itu, Bung. Artinya begini, tentang anggaran. Kemudian ada food estate, meskipun itu overlap ya. Dari yang seharusnya tupoksinya Kementerian Pertanian diurus Kementerian Pertahanan. Maka ditanyakan, tidak ada yang rahasia, kecuali yang rahasia itu menyangkut tentang strategi. Di mana kita membangun pangkalan militer, di mana kita membuat bunker untuk penyimpanan rudal-rudal. Nah, itu adalah data yang termasuk dalam kategori rahasia pertahanan negara. Ya. Tapi kalau menyangkut tentang bagaimana postur penganggarannya, bagaimana keberpihakan anggarannya untuk kesejahteraan prajurit, bagaimana penggunaan anggaran di Kementerian Pertahanan yang itu bisa mengakomodir matra-matra di bawah Kementerian Pertahanan yang ditanyakan oleh Mas Ganjar, kenapa postur penganggarannya harus top down, tidak bottom up berdasar usulan-usulan dari kebutuhan masing-masing matra di angkatan udara, darat maupun laut. Itu tidak ada yang rahasia di situ. Ya, maka tema pertahanan itu menjadi topik bahasan karena yang dibahas yang umum, bukan yang rahasia. Jadi kalau kemudian tidak mampu menjawab dengan hal-hal yang umum tadi, kan yang ditanyakan kenapa Pak, maaf nih Bung Daniel, kenapa ditanyakan detail kepada Pak Prabowo yang saat ini sebagai calon presiden, beliau juga adalah Menteri Pertahanan. Maka ditanyakan, karena tadi disampaikan juga sarapannya, wah itu udah makanan sehari-hari isu pertahanan. Ternyata makanannya bukan pertahanan sehari-hari, makannya makan bubur. Maka jawabannya juga jadi nggak nyambung. Saya sedikit. Okay. Saya tentu juga ingin sedikit mengelaborasi ya. Yang pertama, saya mungkin ingin berangkat dari satu tweet yang buat saya menggelitik gitu. Kalau besok mau ujian, adik-adikku tersayang, persiapkanlah bahan-bahan, belajar dengan baik begitu ya, Bu Huji. Jangan kemudian malah malamnya ngedit dinner sama bosnya. Makanya begitu ujian kagak bisa jawab, ya kan? Nah, apa yang ingin kita sampaikan? Siapa tuh maksudnya, Mas? Aku nggak paham tadi. Enggak, terus terang aku nggak paham. Udah ada tuh di berita-berita. Iya, yang mana Mas? Yang makan malam dengan bos. Oh, Pak Jokowi maksudnya. Betul. Ya, karena bos Pak Prabowo ya, kan, Pak Jokowi. Ya. Nah, saya padahal Oke. Begini. Kenapa pertama saya ingin sampaikan kenapa kemudian dalam konteks penilaian Mas Anies sebenarnya berseloroh mengucapkan 11 dari 100 ya? Which is itu memang sangat obvious lah ya, artinya itu tetapi harus dilihat dari perspektif value yang memang diperjuangkan oleh Mas Anies, yaitu bagaimana menghadirkan keadilan, value bagaimana membela kesejahteraan. Pertama,
Ya kan, dari anggaran Kementerian Pertahanan yang demikian besar, kita bisa melihat berapa anggaran yang dialokasikan untuk kesejahteraan prajurit. Perumahan prajurit saja masih kurang dari 51% yang sampai saat ini prajurit yang punya rumah. Kemudian kalau kita bicara tunjangan kinerja, Kementerian Pertahanan adalah salah satu kementerian yang tukinnya tidak ada yang mencapai di atas 80%. Sementara kementerian-kementerian lain, menterinya berjuang untuk kemudian tunjangan kinerja ASN-nya sampai 100%. Kemudian kalau kita bicara lagi misalkan soal bagaimana kita tahu uang lauk pauknya TNI, kita pilu mendengarnya, hanya 52.000. Saya tidak ingin membandingkan dengan institusi yang sama-sama dulu berasal dari ABRI, itu hanya 1/4-nya. Belum lagi kalau kemudian kita bicara bahwa yang namanya teman-teman TNI itu, istri-istrinya terutama yang pangkat-pangkat yang bawah itu, nggak ada itu ketika suaminya bertugas di luar mereka dapat tunjangan vitamin untuk memastikan bahwa misalkan yang hamil juga bisa mendapatkan vitamin sehingga tidak akan terancam stunting dan sebagainya. Dan yang terakhir, kita tidak pernah melihat anak-anak para TNI yang berpangkat tamtama itu mereka bisa mengantarkan anak-anaknya hingga jenjang perguruan tinggi. Yang karena memang apa? Karena memang jangankan untuk mengantarkan anaknya sampai sekolah tinggi-tinggi, untuk punya rumah sampai pensiun aja mereka jarang sekali. Mas Teguh, tapi maksud saya ini kan soal pemihakan yang jelas. Nah, buat Mas Anies itu adalah hal-hal yang menunjukkan betapa Pak Prabowo abe soal itu. Tapi kalau 11 dari 100, 1,1 kan kayak gak ada kerjanya gitu loh Mas. Ya kalau istilahnya banyak kerjanya, jelas kerjanya, maka ketika ujian dalam perdebatan tadi terjawab semua pertanyaan itu dengan lancar. Iya, saya mau jawab 2 serangan dari rekan saya ini. Singkat Bang, poinnya. Pertama, saya mulai dari Bang Masinton tadi. Sebenarnya apa yang dipertanyakan oleh Pak Ganjar itu sudah dijawab secara ringkas oleh Pak Prabowo. Misalnya terkait dengan kenapa sih target MEF itu tidak tercapai. Pak Prabowo sudah jelaskan. Kita mengalami pandemi COVID selama beberapa tahun, ya kan? Minimum essential force itu tidak tercapai. Ya, kemungkinan tidak akan tercapai kata Pak Ganjar. Kenapa? Karena selama 2 tahun itu kita mengalami pandemi COVID dan anggaran Kementerian Pertahanan itu mengalami refocusing yang luar biasa. Semua sumber daya dialihkan untuk penanganan COVID-19. Semua tenaga TNI itu dialihkan untuk penanganan itu. Sehingga beberapa agenda pertahanan itu banyak yang dialihkan untuk agenda-agenda itu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, jangan lupa terkait dengan alokasi anggaran, itu juga bukan hanya sekedar pekerjaan dan ditentukan oleh Kementerian Pertahanan. Ada Kementerian Keuangan. Kementerian Pertahanan ingin menyampaikan, kami menyampaikan postur pertahanannya begini-begini. Kita ingin begini-begini. Tentu harus dibicarakan dengan Bappenas, tentu harus bicara dengan Kementerian Keuangan, termasuk pembiayaan dan sebagainya. Jadi tidak tunggal terkait dengan Kementerian Pertahanan, termasuk terkait dengan ini. Jadi ini yang tadi saya maksud adalah Pak Prabowo punya perencanaan matang terkait dengan banyak hal termasuk kesejahteraan prajurit. Ya, tapi kemudian dalam beberapa hal ada kondisi kontingensi yang kemudian menyebabkan kita harus mengalihkan prioritas kita. Mas Nah, Daniel, terkait dengan Tukin misalnya, Tukin sudah menuju 80% pada saat ini. Bahkan nanti kita di 2024 kita akan mengalami kenaikan gaji terkait dengan itu. Bahkan Pak Prabowo itu fokus pada pendidikan anak-anak prajurit pada saat ini, pendidikan kelompok universitas buat mereka dan sebagainya. Mas Teguh, undang-undangnya belum keluar semua sepertinya. Iya, Mas Teguh. Yang Mas Daniel utarakan ini memang indah ya, tetapi implementasinya yang kita temukan tidak demikian. Maksud saya begini Mas Daniel, lihat kalau kita bicara tupoksi tugas pokok fungsi begitu, apabila di tengah keterbatasan dalam upaya untuk mencapai minimum essential force, karena kita tahu itu akan ibaratnya gun and butter lah, akan
harus memilih apakah memilih senjata atau memilih kesejahteraan begitu ya. Tapi poin yang saya ingin tekankan adalah ya ini soal skala prioritas Pak Prabowo. Buktinya dia masih bisa untuk bikin Komcat mengalokasikan anggaran sampai 1 triliun. Buktinya dia masih bersibuk ria dengan food estate yang itu sebenarnya adalah bukan tugas utama beliau, walaupun kita tahu Pak Jokowi menugaskan dan ternyata buyar nggak karuan. Malah kemudian terjadi ancaman kerusakan lingkungan, dan kemudian hal-hal yang ya dengan segala hormat tidak kemudian sejalan dengan apa yang Anda katakan tadi bahwa kekuatan pertahanan keamanan kita disegani, karena ternyata Anda balik lagi di saat Pak Prabowo dikasih kesempatan untuk harusnya menerangkan itu, Anda katakan Pak Prabowo tidak akan mau membuka kelemahan atau kekurangan. Sebenarnya tidak. Yang namanya kita bicara soal keadaan pertahanan keamanan kita, ini kan juga memberi efek deterrence kepada negara lain, tapi sekaligus juga memberikan arah visi ke depan. Kita ini mau kemana gitu. Mas Teguh Juwarno, ini sekali lagi Mas, apakah betul Mas Teguh, Bang Daniel dan juga Bang Masinton, kita minta pandangan juga bapak-bapak yang ada di sini, semua data di Kementerian Pertahanan bersifat rahasia dan tidak bisa dibuka di ajang, di forum debat sesaat lagi ditanggapi. Siapin nanti kita ya. harus jeda dulu di Catatan Demokrasi. Debat semalam. Gimana debat semalam? Debat semalam tidak ada perdebatan di kalangan publik. Paslon 3 menang di semua lini. Tidak ada perdebatan tentang itu. Soal data gimana, Bang? Kenapa? Prabowo ngajak mobil itu adu data. Lah itu iya ajakan, menurut saya ya silakan aja kalau Pak Anies mau datang yang diajakkan. Tetapi menurut saya itu debat. Debat itu ya datanya dibuka di debat itu, bukan ngajak ngomong berdua. Dan tidak semua yang ditanyakan tuh rahasia. Rahasia itu ada undang-undangnya yang disebut rahasia negara, itu misalnya orang disersi, strategi pertahanan, intelijen, itu rahasia negara. Kalau anggaran itu dibuka ke publik, karena itu tanggung jawab ke publik, bukan ngajak ngomong berdua bicara data. Yang satu udah bicara data, ini datanya, lalu dia nanti kita omong berdua, nggak boleh dong. Ini debat harus ke publik, jelaskan juga itu salahnya data. Di sini saya punya gitu. Kalau ngajak ngomong berdua, namanya itu rembukan, bukan debat. Jadi semalam Ganjar menang. Ya itu tadi Pak Mahfud MD bahkan sempat berkomentar, Pak Jokowi pun juga sempat berkomentar soal ini. Harusnya kita bahas ya, tapi kita berikan kesempatan terlebih dahulu ya kepada mahasiswa untuk bertanya. Silahkan kita akomodir. Ya, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Mutiara Farastasya dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Izin bertanya kepada Bapak Slamet sebagai pengamat militer ya Pak ya. Terkait pada saat debat Capres nih Pak, ada batasan-batasan yang rahasia negara yang dapat dibukakan atau dirahasiakan. Nah menurut Bapak itu batasan negara yang dirahasiakan tuh apa dan dibukakan tuh apa dari konsep, dari tema pertahanan pada saat debat Capres. Nah yang kedua, pertanyaan saya sebagai generasi Z nih Pak ya, kita kan nantikan pada tahun ke depan banyak dari Gen Z yang banyak yang memilih nih. Nah tahun ini ya, oh ya mohon maaf tahun ini, tahun 2024 dari Gen Z banyak yang memilih nih ya Pak ya. Kebetulan saya juga pertama kali nih Pak memilih Capres. Nah dari situ saya agak bingung nih Pak, kadang dari setiap hasil debat Capres itu ada evaluasi naik turunnya seperti itu. Nah bagaimana nih Pak supaya kita bisa secara konsisten ya, secara objektif nih untuk memilih terkait Capres dari hasil debat Capres sebagai Gen Z saat ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Langsung saja dijawab. Bung Ginting. Baik, adik-adik mahasiswa, kebetulan saya cukup lama juga menjadi wartawan politik dan juga bidang pertahanan. Setahu saya, hal yang dirahasiakan itu spesifikasi teknis. Kemudian juga dokumen kontrak pembelian, itu rahasia sekali. Itu tidak boleh dibuka kepada publik. Spesifikasi teknis misalnya ada berapa kekuatan untuk hulu ledaknya dan segala macam. Karena biasanya hanya misalnya pembelian Mirage 2000 versi 5 misalnya. Tapi tidak diungkapkan kelebihannya apa, kekurangannya apa,
daya gempurnya seperti apa, tidak, itu dirahasiakan. Nah, persoalan misalnya pembelian pesawat tempur Mirage 2000 versi 5 yang saya tahu, dalam pembelian alutsista itu tidak ada sebenarnya kata bekas atau baru. Tapi yang paling terpenting adalah misalnya karena itu dimiliki oleh Qatar wilayahnya itu tidak luas, maka kemudian daya jangkau yang digunakan pesawat itu tidak terlalu jauh, tidak terlalu banyak yang dipakai. Sehingga kemudian ini ketika Indonesia ingin membeli itu tidak langsung seperti kita membeli motor atau mobil bekas langsung. Tapi kemudian harus koordinasi dengan negara pembuatnya seperti Prancis. Maka kemudian dari Qatar menghubungi Prancis dan Indonesia juga menghubungi Prancis. Kemudian itu diretrofit atau dinolkan kembali. Apakah ini layak dipakai atau tidak? Yang bertanggung jawab adalah pembuat seperti Prancis. Sehingga tidak ujuk-ujuk atau tidak serta-merta kita bisa membeli peralatan itu. Nah, setahu saya pesawat Mirage yang kita beli itu kondisinya yang utama adalah untuk pesawat latih sambil menunggu pesawat Rafale itu. Jadi ini memang sama-sama buatan Perancis sambil menunggu yang 5-7 tahun kemudian pemerintahan pasti akan berganti. Jadi itu yang saya pahami ketika saya kemudian sekian lama menjadi wartawan bidang militer juga bidang politik. Saya pernah juga bagaimana proses pembelian, jadi saya tahu soal masalah teknis itu tidak bisa kemudian diumbar dan juga dokumen itu, dokumen pembelian kontrak itu tidak boleh serta-merta dibuka. Bung Ginting, mohon maaf, tapi artinya sebenarnya pembahasan mengenai anggaran, kemudian indeks pertahanan itu boleh dong dibuka? Oh iya, itu boleh. Berarti ada yang bisa dan ada yang tidak, tapi ada yang bisa juga di sana ya? Iya, betul. Jadi kalau spesifikasi teknis itu nggak bisa. Nah, kemudian masalahnya adalah kalau saya melihat ketika geopolitik kita ada kemudian hubungan yang tidak harmonis antara Tiongkok dengan Amerika di Indo-Pasifik, dan sementara sejumlah pesawat tempur kita itu sudah waktunya istirahat dan kita tidak punya lagi cadangan. Bagi saya kemudian masuk akal kemudian mencari barang untuk sementara, untuk sementara. Nah, lagi-lagi kemudian kita harus berpikir ketika Indonesia ini merdeka, mestinya kita bukan ingin menjadi negara adidaya. Postur militer kita adalah postur militer yang ramping, kecil. Nah, dengan adanya perubahan misalnya usia pensiun, kemudian ini menumbuhkan makin banyak jumlah personil tentara, kemudian ini juga menyebabkan akhirnya kita tidak mampu membuat perumahan-perumahan terutama pada satuan-satuan khusus teknis yang sangat membutuhkan 1 kali 2 kali 4 jam untuk siaga tempur. Nah, seperti itu. Nah, kesalahan kita juga adalah kita ini seharusnya tidak berpikir tentang outward looking, melihat keluar. Kita Indonesia dengan jumlah penduduk dan juga jumlah pulau yang besar, kita basis pertahanan kita atau kita punya pola perang kita itu berbeda dengan negara-negara lain. Pola perang kita adalah kita hanya kemudian menangkal dalam pengertian menyambut musuh di dalam baru kita gempur. Karena itu kita harus punya daerah basis pertahanan yang ini tidak dimiliki oleh kodam-kodam di Indonesia. Bang Ginting, dari Sumatera sampai Papua kita tidak punya itu. Sesungguhnya Bang Ginting dalam ajang debat kemarin tema pertahanan keamanan siapa yang paling perform di antara 3 capres ini? Bang Egy dan juga Bang Alaram juga akan minta tanggapannya nanti. Ya, saya melihat begini ya, yang paling siap menurut saya tentunya adalah seharusnya Prabowo, karena ini untuk menjelaskan apa yang seharusnya telah dilakukan dalam 4 tahun menjelang 5 tahun belakangan ini. Kemudian
Tapi penampilan Anies Baswedan itu kalau ibarat tinju seperti Mike Tyson. Dia menyerang sejak ronde awal, kemudian kalau Ganjar Pranowo itu seperti Muhammad Ali. Dia slow di ronde-ronde tengah sampai akhir, baru kemudian melancarkan killing punch. Nah ini yang... Bang Al-Araf sama, ada Mike Tyson, ada Muhammad Ali. Kalau Bang Al-Araf jangan-jangan lapangan hijau nih. Pertama, saya rasa debat tadi malam secara objektif kita harus nilai bahwa Pak Ganjar lebih unggul, disusul Pak Anies, dan terakhir Pak Prabowo. Gitu ya, menurut saya secara objektif. Hampir semua data menunjukkan itu. Artinya orang menganggap bahwa Pak Ganjar dan Pak Anies mempersiapkan dengan matang argumentasi, ide, gagasan termasuk data. Jadi poin plus buat Pak Ganjar dan Pak Amin tadi malam tuh. Poin minus buat Pak Prabowo. Anda bisa lihat di berbagai media, saya nggak perlu nyebutkan medianya, nanti nggak enak sama TV One kan ya kan. Banyak data menyebutkan seperti itu. Nah kenapa demikian? Karena seyakin-yakin saya bahwa timnya Pak Ganjar dan timnya Pak Anies memberikan feeding yang cukup matang terhadap kedua kandidat ini, dan itu diterima. Perlu diingat, dua orang ini bukan memiliki background pertahanan loh, tapi tadi malam sangat amazing berbicara tentang pertahanan. Sementara Pak Prabowo yang memiliki background pertahanan justru tidak bisa membantah pertanyaan-pertanyaan dengan data-data yang harus dia miliki. Seorang menteri pertahanan kan banyak tuh dirjennya. Saya mau debat nanti malam, data taruh aja di meja. Nah itu dia, semua berbicara mengenai data Bang Araf, apa yang dipertanyakan oleh Mas Ganjar dan juga Mas Anies pada saat debat itu merupakan suatu kerahasiaan atau tidak? Atau seharusnya bisa disajikan saja datanya oleh Pak Prabowo? Sangat bisa disajikan. Kenapa? Karena pertanyaan Pak Anies itu sesuatu yang tidak rahasia. Pertanyaan-pertanyaan Pak Anies adalah terkait dengan perdal, perusahaan dalam, atau orang sering disebut pihak ketiga atau sering disebut broker, yang disebut dengan PT TMI, ya kan? Yang kedua terkait dengan food estate, itu tidak rahasia. Itu sesuatu yang dijelaskan oleh Pak Prabowo. Apakah benar ada permainan pihak ketiga dalam pengadaan alutsista? Kita harus membongkar sesuatu yang di bawah permukaan ke atas permukaan. Saya terima kasih buat Pak Anies. Debat kali ini memberikan ruang yang luar biasa terhadap kita tentang sektor pertahanan. Karena memang dugaan-dugaan permainan, dugaan-dugaan penyimpangan dalam alutsista itu menyakitkan dan menyedihkan kita. Kenapa? Permainan-permainan pihak ketiga itu membuat kondisi alutsista dalam kondisi underspec, di bawah standar. Akhirnya para prajurit seringkali menggunakan alutsistanya jatuh, kecelakaan, dan beberapa kali membahayakan. Jadi pertanyaan Pak Anies tentang keterlibatan pihak ketiga itu harus dijawab oleh Pak Prabowo. Apakah benar PT TMI itu supaya kita memiliki sektor pertahanan yang transparan dan akuntabel? Sayangnya Pak Prabowo tidak bisa menjawab itu gitu. Malah mengajak diskusi di belakang. Menurut saya jawab diskusinya di depan bukan di belakang supaya masyarakat tahu gitu ya. Nah, kalau Bung Daniel tadi udah bisa menjawab, seharusnya yang menjadi kandidat presiden Bung Daniel bukan Pak Prabowo tadi malam, karena Bung Daniel bisa lebih menjelaskan malam ini gitu ya. Benar, buktinya dalam waktu singkat Bung Daniel bisa, tapi saya mungkin feeding dari Bung Daniel ke Pak Prabowo belum nyampe. Bukan belum nyampe, tidak diterima oleh beliau yang kemudian terlalu overconfident. Nah, karena gue menteri pertahanan, bekas prajurit, mengetahui segala macam, feeding dari tim akhirnya tidak bisa dimatangkan oleh beliau. Berbeda dengan yang paslon 1 dan 3 justru menerima itu dan mempelajari itu. Gitu. Pertanyaan Mas Ganjar? Meski catatan belum semuanya yang disampaikan oleh Bung Daniel tadi benar. Banyak beberapa catatan yang saya bisa koreksi terkait dengan pernyataan itu gitu ya. Misalkan soal miris tadi. Saya rasa tidak bisa bantah. Pak Juwono menyampaikan itu di berbagai media, Tempo dan lain sebagainya pada era 2009 sehingga itu dikutip oleh Pak Anies. Itu sesuatu yang nggak salah, benar-benar saja gitu ya. Iya, ada di media, masih tinggal lihat pernyataan dari Pak Ganjar terkait dengan data-data itu. Data-data dari lembaga internasional tentang kondisi alutsista itu sesuatu yang sah-sah dan wajar saja. Kalau Bung Daniel menggunakan data lain, ada yang menganggap lebih tinggi, itu juga silahkan saja. Karena apa? Banyak perspektif dalam melihat konteks pertahanan dan data itu. Seharusnya Pak Prabowo menjawab pertanyaan Pak Ganjar seperti Bung Daniel menjawab tadi. Menurut data, tapi kan nggak dijawab. Artinya nggak pegang data dong. Berarti Anda nggak siap berdebat. Menurut saya sederhana. Jadi nggak ada yang bohong dari Pak Ganjar dan menyampaikan data tadi. Terkait anggaran sebenarnya memang akumulasinya kurang lebih 700 triliun. Cuman memang
secara keseluruhan akumulatif, bukan hanya untuk alutsista. Ya mungkin di level itu. Catatannya banyak juga nih dari Mas Al-Araf. Kami yakin gemas sekali Bang Daniel ingin menanggapi. Tapi kita boleh ke Bang Ege Saya dulu, lebih Mas gemas Al-Araf. tadi yang pertanyaan Pak Daniel itu. Kita ke Bang Ege berapa hal gitu. Karena Bang Ege yang hadir langsung di lokasi, tahu persis suasana Nanti yang soal rahasia saya bisa lebih detail, Mas. Semua rahasia dibongkar Boleh malam dikit hari. nggak yang soal rahasia? Semua rahasia dibongkar malam hari. Yang rahasia? Boleh. Kita jangan Karena ini rahasia, silakan. Silakan. Karena ini sifatnya rahasia, Mas Al-Araf. Rahasia ini ya. Mas Al-Araf, karena sifatnya rahasia supaya komprehensif itu sesat lagi. Iya, harus rahasia ya. Hanya di Satan Demokrasi pemirsa. Mas Al-Araf, data rahasia yang tidak dibuka di debat Rahasia malam apa, hari ini Bang? katanya mau dibongkar. Enggak, Bang. Rahasia. Sebelum ke Bang Ege ya. Yang nggak Berarti boleh. jangan rahasia nih. Sekarang yang rahasia-rahasia kan lagi tren kan dibongkar-bongkar di media sosial. Nah, mana yang rahasia? Ukuran rahasia tentu harus berbasis undang-undang dong. Nggak bisa penguasa main mengklaim ini rahasia, ini enggak. Itu namanya sewenang-wenang, ya kan? Basis kita ada di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan informasi yang dikecualikan dan bersifat rahasia adalah terkait bidang pertahanan keamanan untuk, saya bacakan nih Mas, biar detail, ya kan, informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik, dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan. Tadi Mas sudah menyebut sebagian. Jadi levelnya di strategi, taktik, operasi. Terkait dengan anggaran yang diungkapkan oleh Pak Ganjar, nggak ada yang rahasia. Pak Prabowo harus menjawab itu. Terkait dengan postur juga sama. Terkait dengan keterlibatan pihak ketiga, PT TMI, itu bukan rahasia. Harus dijawab oleh Pak Prabowo apakah benar ada permainan, dugaan permainan pihak ketiga yang menimbulkan ketidaktransparan sektor pertahanan tinggi. Kita pengen tentara kita kuat. Siapa yang pengen tentara? Semua pengen tentara kuat. Profesional modern. Salah satu syarat utama supaya tentara kuat, hapus semua praktek penyimpangan dan korupsi di sektor pertahanan. Supaya prajurit punya pesawat yang kuat. Sehingga pertanyaan Pak Anies itu baik. Begitu juga sama pertanyaan Pak Ganjar. Menurut saya, enggak, pertanyaan Pak Ganjar tentang angka alutsista itu juga penting. Kenapa Mas Daniel? Yang ngomong bicara buat target tidak tercapai itu bukan Pak Ganjar atau bukan Pak Anies. Pak Prabowo sendiri. Prabowo menyebutkan beberapa bulan lalu, mohon maaf, target MF tidak capai 100%, 76%, ya kan? Sehingga kemudian ini menjadi masalah. Itu menimbulkan bahan buat paslon 1 dan dia kok nggak tercapai Anda anggaran tinggi, utang besar. Utang pada masa pemerintahan Pak Prabowo, Kementerian Pertahanan lebih tinggi dibanding sebelumnya. Tapi target tidak tercapai, utang tinggi, anggaran tinggi, target tidak tercapai. Itu yang kemudian menjadi masalah. Berarti perencanaan Anda buruk dalam membangun sektor pertahanan. Nah, itu menjadi catatan ya. Alasannya karena pandemi. Lebih mirip jadi tim sukses yang lain dia. Jadi kenapa? Karena dia tidak melihat dari sisi ada kontingensi tadi, COVID-19. Itu pertama. Itu yang diabaikan ketika Al-Araf sebagai dari luar pengamat. negeri nggak dipakai buat COVID, Saya Bang. jelaskan dulu, Ente diem dulu. Gantian, jadi sama-sama. Pertama, yang harus dipahami adalah tidak fair ketika menilai target tidak tercapai itu. Pertama yang harus dipahami adalah Pak Prabowo sendiri katanya. Iya, tapi beliau menjelaskan terkait dengan COVID-19 adalah salah satu variabel yang menyebabkan target kita tidak tercapai, kemudian kita mengalami refocusing terhadap itu. Itu pertama untuk menjawab kritikan Anda. Kemudian kedua juga yang harus dipahami adalah di Undang-Undang Pasal 17 huruf C dan seterusnya Undang-Undang 14 2008 itu dijelaskan juga informasi yang dirahasiakan itu selain strategi, intelijen, operasi. Ini saya baca ya. Operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengakhiran atau evaluasi dan sebagainya. Itu bagian yang jadi perhatian dan itu tidak disebutkan oleh Al-Araf. Kemudian kedua, saya jelaskan dulu. Memang jumlah alutsista yang disebutkan oleh Pak Ganjar itu rahasia. Saya tanya, jumlah alutsista yang disebut Pak Ganjar rahasia nggak? Saudara, itu bukan debat itu. Mana-mana. Enggak. Ganjar nanya tentang jumlah alutsista. Bukan bagian itu yang saya rahasia maksud. Ini proses perencanaan. Ganjar itu bertanya tentang IMF. Saya mau lanjut pertanyaan berikut. Kemudian menjawab yang ditanyakan Ganjar rahasia nggak?
Ada yang rahasia Jumlah dong. alutsista. Oh, iya, iya dong. Jumlah angka itu alutsista. terkait dengan perencanaan dan postur Bukan, itu angka-angka alutsista yang dibeli oleh Anda. Nggak mungkin rahasia dong. Itu postur pertahanan kita. Postur kita pertahanan, nggak mungkin Mas. menelanjangi Anda punya kekuatan pesawat kita. rahasia nggak? Berapa jumlah kita pesawat nggak yang mungkin berhasil menelanjangi ditemukan? kekuatan kita. Nah itu bedanya Pak Prabowo dengan yang lain. Pak Prabowo berdiri atas nama bangsa dan negara, tidak atas nama elektoral ansih. Karena ada yang harus dia jaga, itu pertama. Yang kedua, saya mau jawab supaya tidak berkembang polemik terkait dengan TMI. Karena itu yang banyak berkembang. TMI itu adalah perusahaan yang didirikan oleh Yayasan Pensiun di Kemhan yang berfungsi melakukan peer review terhadap semua proyek-proyek alutsista yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan. Dia tidak ikut campur. Orang-orang di TMI itu terdiri dari para ahli, ahli pesawat, ahli teknologi dan macam-macam. Jadi ketika kontrak dilakukan dan sebagainya, mereka memastikan apakah kualitas dari alutsista Kenapa ini itu nggak dijawab Prabowo pada malam itu? Tidak. Ini sekarang bagian saya yang menjelaskan. Karena waktu itu tidak sempat Pak Prabowo menjelaskan. Tugasnya jubir itu ada mengamplifikasi apa yang belum dijelaskan bos saya. Nah, itu tugas saya. Nah sekarang saya sedang menjelaskan itu. Saya saya tunggu jelaskan dulu, kan belum selesai. Jadi Jadi justru ketika ada TMI ini, kita sedang memastikan supaya proses pembelian alutsista itu jadi transparan. Itu menjadi akuntabel dan sebagainya. Bukan kemudian TMI mengikuti cawe-cawe terkait dengan penentuan proyek apa dan sebagainya. Tapi dia melakukan peer review karena di situ isinya itu adalah para ahli-ahli pesawat, para ahli alutsista, para ahli satelit dan sebagainya. Boleh sampai situ dulu, Bapak. Saya kunci nih, dikit. Ini pernyataan Bung Daniel dari Presiden Joko Widodo bahwa debat Capres ketiga tersebut lebih condong menyerang personal dan tidak substansi. Kita simak dulu, bersama berikut ini. Substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam, mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang, bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira nggak baik dan nggak mengedukasi. Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa. Bang Ege langsung ditanggapi, apakah perlu format debat diatur, diperbaiki? Iya, karena jangan-jangan cuma satu kali ngomong, sekaligus ingin membuktikan bahwa dalam debat pun walaupun waktu terbatas, ini banyak orang ilmu komunikasi dan debat sebagai suatu ilmu yang ilmiah, ini bisa dimanfaatkan, mungkin dimanfaatkan dengan sangat baik. Nah, kalau menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, ya kita harus membandingkan apa yang dimaksud dengan serangan personal itu dari debat-debat yang sebelumnya juga dong, 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, sampai sekarang gitu. Apakah itu serangan personal atau tidak? Itu kan adil untuk melihat ke belakang juga. Tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa kami sebagai komunikolog dengan sangat ringan hati menyebutkan bahwa ketika para cawapres berdebat,
Ya, lepas dari program debat itu ada kelebihan atau kekurangannya, kita sebut Gibran Raka Buming Raka yang terbaik waktu itu. Nah, yang kemarin debat capres yang kedua, itu dengan ringan hati juga kita sebutkan bahwa yang terbaik adalah Ganjar. Itu kan dengan sangat ringan hati. Kenapa? Nah, kita baru masuk nih, kenapa ya, sebelum nanti format debatnya. Tadi kan pertanyaan format debat sama dengan pertanyaan Mutiara. Saya mau bilang begini, memang dalam konteks tertentu, ada agak beban sedikit Daniel, Pak Prabowo masuk ke gelanggang itu. Karena kan dia adalah menteri yang jangan-jangan seluruh batang tubuhnya adalah kamus berjalan untuk pertahanan dan keamanan gitu ya. Lebih daripada itu, leading, dalam survei-survei leading gitu ya. Maka saya mengaminkan Anda, loh, nggak boleh pakai kata mengaminkan ya. Saya mengiyakan Anda bahwa yang lain itu akan menarik-narik kakinya gitu ya Daniel ya, akan menarik-narik kakinya. Dan strategi itu dipakai, terutama ini, memang saya sudah mengatakan strateginya akan Anies yang akan mengambil inisiatif pertama untuk menyerang. Saya cuma agak kaget bahwa itu dimulai dari introduksi segmen 1 gitu ya. Nah, iya kayak Mike Tyson. Nah, Ganjar, saya sudah yakin itu, kita sampaikan juga ya di Apa Kabar Indonesia Pagi, TV One ya, bahwa Ganjar akan menunggu. Ini dua saling jab-jab dulu ya kalau Mike Tyson itu. Kemudian dia pada saat terakhir baru akan masuk. Nah, yang ada masalah sedikit menurut saya adalah karena saya hadir di lapangan, kebetulan nanti bisa dikonfirmasi, Pak Prabowo maupun Pak Anies itu menurut saya kurang fit. Mungkin capek karena dari lapangan. Sementara Ganjar itu betul-betul Top Gun lah gitu ya, bukan cuma pakaiannya, Top Gun juga fisiknya pada malam itu gitu. Nah, apa yang sedang terjadi pada waktu itu, memang saya rasa Pak Prabowo, saya harus apresiasi dalam konteks ini. Dia itu sedang berusaha betul menahan emosi. Justru menurut saya itu berhasil loh itu. Beberapa teman saya, Raf ya, WA ke saya bilang, kalau saya jadi Prabowo, saya datang ke sana, aku dikirik gitu loh ya. Nyamperin terus kesel gitu karena tahu ada yang ini, ada yang itu, merasa diri tahu betul, tapi nggak bisa menyampaikan. Nah, karena apa? Terpancing dari awal. Nah, sekarang menjawab pertanyaan Pak Jokowi, apakah itu serangan personal? Tergantung dari kerangka debat itu. Apakah nilai-nilai, apakah etika, apakah emosi terkait dengan pertahanan keamanan? Iya Pak. Orang dulu mengatakan Trump nggak layak jadi presiden karena dia akan menguasai angka-angka pin senjata nuklir. Sama dengan Kim Jong Un, dia diragukan emosinya, walaupun kepuasan publik dikorut 100%. Iya kan, karena kan dikorut, iyalah 100%. Cuma kan orang meragukan. Bagaimana dia dengan senjata nuklir? Nah, kalau dibingkai dalam konteks itu jadi relevan gitu. Nah, cuma kan kita agak kehilangan kemarin konsep itu gitu, konteks itu. Nah, saya mau kembali. Jadi saya merasa Pak Prabowo itu sudah menahan diri dengan sangat baik. Cuma memang gara-gara agak terpancing itu nggak keluar sama sekali ilmu-ilmunya. Oh iya, mohon maaf loh ini saya ya yang menonton. Jadi maksud saya begini. Debat itu waktunya terbatas. Debat itu tidak bisa dijawab dengan waktu saya sebetulnya terbatas loh ini. Atau kita selesaikan nanti di luar gitu. Enggak. Tetap saja maksud saya gini loh. Keluar itu menurut ya Stockholm Peace Institute, International Institute. Kita ini berangkat 13 loh. Bagaimana Anda bisa memberikan kita angkanya 11 dari 100 misalnya. Kalau nggak bisa, tapi itu betul tuh. Serius, saya waktu melihat Pak Prabowo menghadapi tiki-taka, bukan itu tiki-taka, antara, ini kan sepak bola ya, antara Anies dan Ganjar, Wantri ini itu lagi bertanya, menurut Anda nilainya berapa gitu ya? Yang satu jawab 5, kalau Anda 11 dari 100 gitu ya, sementara Pak Prabowo bengong aja gitu ya, itu puncak dari kesabaran kalau menurut saya. Nah, lepas dari itu, sebetulnya kan dalam debat, Anda kan nggak bisa ikutan di situ. Bisa diambil di pertanyaan selanjutnya dengan mengatakan persis seperti sebetulnya ini calon Menteri Pertahanan selanjutnya ini ya. Dia bisa bilang di pertanyaan selanjutnya saya ingin mengatakan lepas dari saya dikasih nilai 11 sambil senyum, itu Stockholm Peace International Institute menempatkan Indonesia itu militernya nomor 13 terkuat di dunia. Jadi kan sudah ada tidak keluar sama sekali, ya? Betul kan? Tidak keluar sama sekali. Sama dengan ketika menjelaskan soal pesawat bekas ini. Terima kasih ada penjelasan bahwa usia pesawat itu 25 sampai 30 tahun. Dan kita akan mencoba
efek deterrent yang akan dicapai. Tapi penjelasan yang seperti ini kan pertanyaan orang 20 kalimat. Nggak usah dipikirkan yang soal 340.000 hektar. Sudahlah, nggak usah dipikirkan itu. Keluar kok itu 5 tahun yang lalu, nggak dijawab juga nggak apa-apa itu gitu. Kejar saja. Ya, nah lepas dari itu, ya yang itu nggak usah dijawab. Jawab saja yang soal tadi ya, usia pakai pesawat dan lain-lain. Lepas dari itu, pada sisi lain, memang agak terlihat bahwa Anies Baswedan agak overtaking. Ya, overtaking. Nah sebetulnya saya itu mengharapkan begini loh, nih, ini dalam konteks ilmiah aja debat. Ketika ditanya kan, menurut Anda nilainya berapa? 5, kata Ganjar. Lalu dibalikkan. Menurut Pak Anies berapa? Waduh, itu cantik sekali dan akan mengejutkan kalau Anies bilang begini, 6 kalau menurut saya gitu. Wih, Anies kasih nilai lebih tinggi dari Ganjar. Karena apa? Kan Ganjar menunggu. Betul kan? Ganjar itu dalam posisi menunggu hasil serangan Anies untuk mencetak gol terakhir. Tapi memang kemarin itu adalah harinya Ganjar. Nah, menjawab pertanyaan Mutiara, saya mau mengatakan sekarang, apakah debat ada pengaruh atau tidak? Profesor saya mengatakan gini, kalau ada orang mengatakan debat itu tidak ada pengaruhnya, artinya dia ingin Anda tidak terpengaruh oleh debat. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa debat itu tidak banyak ditonton oleh orang, artinya dia ingin Anda tidak menonton debat, supaya tidak ada pengaruhnya. Tapi, apakah debat itu berpengaruh atau tidak? Saya rasa berpengaruh. Kalau tidak, maka semua capres yang berdebat akan bilang begini, para capres, teman-teman, para calon presiden, karena debat ini tidak berpengaruh, kita santai-santai aja, kita nggak usah ngotot yuk, gitu. Toh ini debat tidak berpengaruh. Ngapain kita ngotot-ngotot? Oke, kalimat hari ini bukan itu. Ya itu. Emang gua pikirin. Jadi artinya kalau betul itu tidak berpengaruh, dia bilang, teman-teman capres, kita nggak usah ngotot-ngotot, nggak usah marah-marah. Toh debat ini nggak ada pengaruhnya gitu ya. Jadi tetap saja kita perhatikan mana yang bagian yang bisa kita ambil. Ya, walaupun yang kemarin itu sulit ya, masih konseptual yang tinggi sekali. Dapat sesuatu dari debat yang kemarin. Secara substansi. Karena masih agak tinggi ya, agak tinggi konsepnya. Kurang membumi ya Bang ya? Iya, ya. Tapi paling nggak dapat insight-nya bahwa oh calon-calon presiden saya karakternya seperti itu ya, itu tips kan terakhir saja menurut saya penting bahwa apapun alasannya nanti di debat yang ketiga pun Pak Prabowo tetap akan dipancing loh. Ya. Udah siap ya untuk terus dipancing. Ada satu hal yang menurut saya perlu kita sampaikan juga pada kesempatan ini. Boleh singkat to the point Bapak? Pertama soal pembelian alutsista itu. Undang-Undang nomor 16 tahun 2012, Undang-Undang tentang Industri Pertahanan itu jelas mengatakan bahwa kalau kita mau beli alutsista dari luar negeri itu pertama harus G2G, negara antar negara, produsen ya. Kalau tidak negara kita dengan si produsen. Jadi bukan beli ke negara pengguna, apalagi lewat ya perantara atau sorry saya harus gunakan kata broker lah. Nah ini tidak boleh terjadi dan itu amanah undang-undang. Ini hal yang menurut saya juga perlu kita luruskan. Jadi sebenarnya kemarin yang betul-betul ingin Mas Anies ketahui adalah soal bagaimana tata kelola itu dikerjakan dengan benar begitu, dengan baik. Sehingga kemudian persoalan misalkan TMI yang ada sebutkan, kita semua tahu dan itu diakui juga oleh Pak Dasko, Wakil Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra bahwa memang itu ada orang dekatnya Pak Prabowo, begitu juga misalnya di Agrinas. Nah itu kan juga sebenarnya domain publik yang kalau diterangkan dengan baik, bisa jadi publik akan tahu. Meskipun kita semua ingat bahwa reformasi ini kan memerintahkan reformasi di TNI itu kan dulu yayasan-yayasan yang kemudian mendirikan PT di bawahnya kan udah nggak boleh lagi. Kenapa sekarang dimunculkan lagi gitu. Ini kan persoalan yang besar. Ya. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Bang Daniel. Ya, pertama yang jelas semua transaksi dan kontrak dengan luar negeri itu G2G memang. Ya, itu G2G dan itu jelas. Kemudian kedua saya mau akhiri dengan pernyataan Bang Egy tadi. Dari debat ini, betul Pak Prabowo adalah menjadi sosok yang paling sabar. Dan itu adalah ciri-ciri negarawan.
Dan ketika diserang kanan kiri, beliau tetap sabar, mempertahankan apa yang tidak perlu beliau sampaikan untuk keutuhan bangsa dan negara. Mohon maaf, dan Bang kita Daniel, butuh durasinya itu. habis. Pak Kiai Sumarno, kami persilakan Pak Kiai Sumarno. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala khairi ibadi sayyidina wa maulana Muhammadin khaira wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila akhiri ayami amma ba'd. Para pemirsa catatan demokrasi di mana Anda berada, para narasumber kita dan TPN-TPN dari seluruh capres-capres kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini, dan juga para mahasiswa yang ikut hadir pada kesempatan ini. Sungguh ada sesuatu yang besar, kita ambil hikmah dari peristiwa terjadi debat yang ganas dan melahirkan atmosfer yang panas. Itulah sebagai referensi buat kita selaku masyarakat yang ditampilkan di tengah-tengah kita, siapa yang layak besok kita pilih dan siapa yang tepat besok jadi pemimpin kita. Semuanya ada di tangan Anda. Tanggal 14 besoklah yang akan menentukan. Yang kedua, ada hikmah yang besar, bahwasanya atmosfer ini tidak akan bisa menjadi terlalu panas dan tidak akan memanas asalkan wasitnya pun tidak ikut menendang bola di dalam gelanggang. Yang saya khawatir sekarang ini adalah permainan boleh panas, di lapangan boleh panas, asalkan wasitnya jangan ikut juga menendang bola. Ini yang akan bisa menciptakan atmosfer ini menjadi panas. Yang ketiga, inilah gambaran kehidupan di alam dunia, betapa panasnya kursi kekuasaan. Kalau tidak pandai-pandai kita bisa berpegang teguh dengan amanah, maka siap-siap besok para pemimpin-pemimpin ini akan jauh lebih dipanaskan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Setiap di antara kamu, kata Nabi, kau adalah merupakan pemimpin, maka engkau nanti akan bertanggung jawab dari apa yang telah engkau pimpin. Kalau hari ini terjadi perdebatan yang panas, besok kau nanti akan lebih panas dihadapkan ketika engkau selesai jadi pemimpin. Ini pesan moral yang digambarkan. Artinya apa? Kita harus bisa memilih pemimpin dengan 4 syarat: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai Sumarno, Bang Ige, Bang Ginting, dan juga Bang Alaraf. Terima kasih banyak Bang Masinton, Bang Dali terima kasih, Bang Teguh terima kasih juga untuk mahasiswa dari Universitas Jakarta. Ya pemirsa, kami akhiri catatan demokrasi malam hari di. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Merkuri, sepakat bahwa kepalanya malam ini dingin semua ya, nggak ada yang panas hatinya. Sampai jumpa, selamat malam. Dipersembahkan oleh